Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Risnawati dengan NIM 1072026 akan menjelaskan tentang metabolisme karbohidrat. Nah, apa sih metabolisme itu? Metabolisme adalah reaksi kimiawi yang terjadi di dalam sel seluruh organisme di tubuh manusia. Reaksi metabolisme membutuhkan bantuan enzim tertentu untuk mengubah suatu senyawa kimia. Reaksi metabolisme termasuk dalam reaksi biokimia yang terdiri dari reaktan dan produk. Nah, apa sih reaktan itu? Reaktan adalah senyawa yang akan direaksikan. Nah, sedangkan produk adalah hasil dari reaksi. Berdasarkan kebutuhan energinya, reaksi metabolisme dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu reaksi yang membutuhkan energi, bisa disebut sebagai katabolisme. Dan yang kedua yaitu reaksi yang menghasilkan energi, bisa disebut sebagai anabolisme. Nah, katabolisme itu apa? Katabolisme merupakan proses metabolisme yang mengubah senyawa yang lebih kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Reaksi katabolisme menghasilkan energi. Dalam sel makhluk hidup, hasil akhir dari proses katabolisme adalah senyawa kimia berenergi tinggi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. Akan tetapi, tidak semua reaksi katabolisme berakhir dengan sebagai ATP. Ada juga reaksi metabolisme yang memiliki hasil akhir berupa panas atau gerakan, seperti pada flagela bakteri. Nah, yang kedua yaitu anabolisme. Anabolisme merupakan proses metabolisme yang mengubah senyawa yang lebih sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Reaksi anabolisme membutuhkan energi agar tetap berjalan. Dalam sel, energi ini biasanya berupa ATP. Oleh karena itu, proses anabolisme ini menggunakan ATP yang tersimpan dalam sel. Reaksi yang termasuk anabolisme diantara yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Nah, selanjutnya yaitu proses metabolisme karbohidrat. Pertama yaitu glikolisis, merupakan oksidasi glukosa atau glikogen menjadi pirufat dan asam laktat melalui EMP. Yang kedua yaitu glikogenesis, sintesis glikogen dari glukosa. Yang ketiga yaitu glikogenolisis, pemecahan glikogen pada hepar hasil adalah glukosa, sedangkan di otot menjadi pirufat dan asam laktat. Keempat yaitu siklus Krebs atau yaitu suatu jalan bersama dari oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein melalui asetil CoA dan oksidasikan secara sempurna menjadi CO2 dan H2O. Yang kelima yaitu gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa atau glikogen dari zat-zat bukan karbohidrat. Yang keenam yaitu oksidasi asam pirufat menjadi asetil CoA. Lanjutan dari glikolisis serta menjadi penghubung antara glikolisis dan siklus Krebs. Nah, yang selanjutnya yaitu proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu makanan. Makanan dikunyah oleh mulut, lalu bercampur dengan air liur, lalu mendapatkan enzim pliatin, lalu suatu amilase yang disekresi oleh kelenjar parotis di dalam mulut. Lalu menghidrolisis pati, salah satu polisakarida, lalu mengubah pati menjadi maltosa. Selanjutnya ke lambung. Habis dari lambung, aktivitas plialin dari air liur dihambat oleh zat asam yang disekresikan oleh lambung. Nah, pialin merupakan enzim amilase yang tidak aktif saat pH medium turun di bawah 4,0. Lalu ke usus 12 jari. Nah, lalu makanan kemudian bercampur dengan getah pankreas dalam usus 12 jari. Jika
Pati yang belum dipecahkan akan dicerna oleh amilase yang diperoleh dari sekresi pankreas. Lalu ke hati. Nah, di hati ini mengalami dua proses. Yang pertama yaitu masuk ke dalam aliran darah. Yang kedua diubah menjadi glikogen jika di hati terdapat kelebihan glukosa. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi metabolisme. Yang pertama yaitu ada hormon. Kedua, usia. Ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, asupan makanan. Yang kelima, konsumsi obat-obatan. Dan yang keenam, aktivitas tubuh. Selanjutnya yaitu ada gangguan pada metabolisme. Yang pertama ada diabetes, yang kedua ada galaktosenia, yang ketiga ada traksoma, yang keempat yaitu penyakit Gaucher. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.